dengan nomor induk mahasiswa 11 2018 0091. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Sahri Ramadan MPDI. Yang pertama adalah faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori ada 4, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Kedua adalah faktor eksternal dan internal penyebab korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi melalui perilaku individu. Ada 3, yaitu sifat tamak, moral yang kurang, dan gaya hidup yang berlebihan. Ini saya akan menerangkan tentang faktor internal penyebab korupsi. Kan tadi sudah saya katakan, faktor internal kan ada 3, yaitu sifat tamak, moral yang kurang, dan gaya hidup yang berlebihan. Sifat tamak adalah sikap seseorang yang cinta kepada dunia atau harta yang ia punyai. Dan seseorang selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki, menjadikan seseorang itu akan berbuat korupsi. Yang kedua adalah moral yang kurang. Nah, seperti orang yang mudah tergoda dan seumpama. Ada seseorang yang ingin berkorupsi dan mengajak temannya untuk berkorupsi. Dan temannya itu mau karena dia tidak mempunyai moral yang kuat. Yang ketiga adalah gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup yang berlebihan adalah kecenderungan seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. Akan mengakibatkan seseorang itu kekurangan uang dan berpikir untuk bertindak korupsi. Yang kedua, faktor eksternal dan internal penyebab korupsi. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal penyebab korupsi ada 4, yaitu aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang faktor eksternal penyebab korupsi. Kan tadi sudah saya katakan, faktor eksternal penyebab korupsi kan ada 4, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi ada 3, yaitu nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat menganggap korban yang mengalami kerugian tertinggi adalah negara. Yang ketiga adalah masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya terlibat dalam korupsi. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi sering membuka peluang seseorang untuk korupsi karena menghasilkan penghasilannya yang tidak mencukupi. Yang ketiga, aspek politik. Aspek politik melibatkan politik uang dengan pemilihan umum. Contoh tindak korupsi. Seandainya ada pemilihan umum atau pilkades ya, itu seseorang itu menyogok atau mengasihkan uang kepada orang untuk menjadikan dirinya sebagai ketua desa atau kepala desa. Yang keempat adalah aspek organisasi. Aspek organisasi adalah sistem perorganisasi lingkungan di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.